who have already died or die. The back and front of the palace. Yo, kembali lagi di channel YouTube kita Deep Football. Kali ini kita akan membahas tentang The Sun, sebuah surat kabar yang sering mengundang kontroversial. Kisah ini kita mulai dari penyerang Manchester United, Marcus Rashford, yang menjadi sorotan usai aksi sosialnya memberikan kupon makan gratis bagi anak-anak di Inggris selama pandemi COVID-19. Karena ketulusannya itu, sampai-sampai dia diberi gelar Member of British Empire oleh Kerajaan Inggris. Pujian demi pujian mengalir deras kepada Rashford, termasuk dari rival abadi United yaitu fans Liverpool. Hal ini menjadi menarik karena United dan Liverpool bagai minyak dan air tidak bisa menyatu baik di dalam maupun di luar lapangan. Keduanya enggan melontarkan pujian meski salah satunya sedang berprestasi. Namun, Rashford hadir sebagai jembatan antara kota industri dan kota pelabuhan itu. Media Inggris pun berbondong-bondong memberitakan pria 22 tahun tersebut kisah inspiratif nan mulia Rashford yang rela sebagian dari gajinya disumbangkan kepada anak-anak yang belum tentu semuanya ia kenal. Salah satu media yang berhasil mewawancarai Rashford secara eksklusif adalah The Sun. Begitu artikel tersebut terbit, fans Liverpool yang semula mengagumi sisi kemanusiaan Rashford berbalik haluan. Beberapa di antaranya menyayangkan kesediaan sang pemain diwawancarai oleh The Sun. Diketahui sebagian besar fans The Reds selalu mengganti huruf U pada tulisan The Sun dengan tanda bintang sebagai bentuk pemboikotan. Sejak liputan The Sun tentang bencana Hillsborough pada tahun 1989, surat kabar tersebut telah diboikot di banyak kota, dan inilah alasannya. Selama beberapa dekade, fans Liverpool dan orang-orang yang tinggal di kota itu telah memboikot The Sun, dengan beberapa agen menolak untuk menjual surat kabar tersebut, dan yang lainnya bahkan menolak untuk mengatakan namanya. Ketenaran The Sun terkait kota Liverpool telah menonjol sejak bencana Hillsborough yang terjadi pada tahun 1989 yang mengakibatkan 96 kematian. Di Football akan menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui mengapa The Sun masih diboikot oleh Liverpool dan mengapa begitu banyak orang di Northwest masih menolak untuk membelinya. Apa itu The Sun? The Sun adalah salah satu surat kabar dengan peredaran terbesar di Inggris. Mereka telah membuat banyak kontroversi sejak didirikan pada tahun 1964. Mereka telah berulang kali dituduh memalsukan informasi dan memiliki tajuk berita yang menyesatkan, serta tuduhan sebagai pelaku penyebaran berita palsu. Salah satu berita The Sun yang kontroversial adalah mengenai tato senjata di kaki kanan Raheem Sterling dengan judul "Raheem menembak kakinya sendiri", atau berita gurem lainnya saat Sterling bepergian dengan mobil yang belum dicuci. Kontroversi lainnya muncul saat The Sun mengabarkan tentang taruhan antara Alexis Sanchez dan Marcus Rojo sebesar 20.000 pound sterling perihal masa depan Jose Mourinho di Stadion Old Trafford. Anehnya, sumber pernyataan di artikel itu berasal dari salah satu tangkapan layar chat WhatsApp yang disebut-sebut milik Alexis tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada pemain Chile itu. The Sun juga merupakan surat kabar yang konservatif dalam beberapa tahun terakhir. The Sun juga telah dituduh memiliki ide-ide kanan, mendukung xenofobia alias ketidaksukaan terhadap orang-orang yang berasal dari negara lain non-Inggris dan sangat membenci imigran. Apa yang terjadi dalam bencana Hillsborough? Bencana Hillsborough terjadi pada 15 April 1989 saat pertandingan semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest. Dalam pertandingan itu telah terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan 96 orang tewas dan 766 luka-luka, dan sampai saat ini merupakan bencana di stadion terburuk dalam sejarah olahraga Inggris. Infrastruktur yang lemah, keamanan yang buruk dari petugas polisi pertandingan, dan kepadatan yang parah menyebabkan kematian 96 penggemar The Reds di tribun Lepping Lane di Stadion Hillsborough. Polisi tidak dapat meredakan penggemar Liverpool yang menuju tribun Lepping Lane sebelum pertandingan.
Dengan komandan pertandingan, David Duncanville memutuskan untuk membuka salah satu gerbang keluar dengan maksud untuk mengurangi penumpukan fans. Namun, ketika dia memerintahkan gerbang dibuka, terlalu banyak pendukung yang diizinkan masuk, menyebabkan banyak orang yang terinjak-injak. Duncanville pada November 2019 dinyatakan tidak bersalah karena kelalaian berat yang menyebabkan pembunuhan. Tetapi pemeriksaan pada 2016 menemukan bahwa kematian itu melanggar hukum dan melanggar kewajibannya untuk mengurus mereka yang meninggal. Mengapa fans Liverpool membenci The Sun? Menyusul peristiwa bencana di stadion itu, polisi menuduh bahwa para penggemar Liverpool yang hadirlah yang menyebabkan tragedi tersebut. Dan 4 hari setelah insiden tersebut, The Sun menerbitkan sebuah berita dengan halaman depan tentang insiden tersebut berjudul Kebenaran, di mana mereka juga menuduh para fans Liverpool lah yang menyebabkan kematian 96 pendukungnya. 3 subjudul mengikuti judul kontroversial itu, yang terdiri dari beberapa fans Liverpool mencopet harta benda korban, beberapa fans Liverpool mengencingi polisi, dan beberapa fans Liverpool menghalangi petugas medis. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa bencana di Stadion Hillsborough terjadi karena ulah fans Liverpool. Surat kabar itu menyatakan bahwa informasi tentang tindakan yang dilakukan oleh penggemar Liverpool tersebut diberikan oleh Inspektur Polisi Gordon Sykes, di mana dia mengatakan bahwa para fans The Red telah mencopet orang mati, di samping tuduhan lain oleh petugas polisi yang tidak disebutkan namanya, serta anggota parlemen Irvin Petnik. The Sun kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa penggemar Liverpool yang mabuk dengan kejam menyerang petugas penyelamat ketika mereka mencoba mengevakuasi para korban dan petugas polisi. Pemadam kebakaran dan kru ambulan dipukul, ditendang, dan dikencingi. Liputan The Sun tentang bencana tersebut menyebabkan sebagian besar kota Liverpool memboikot surat kabar itu, dan penjualan mereka turun setelah 1989 dan belum kembali sejak saat itu. Pemboikotan The Sun tidak hanya dilakukan oleh penggemar Liverpool, tetapi juga pendukung Everton dan mereka yang umumnya berhubungan dengan kota dan klub tersebut. Kelompok seperti Total Eclipse of the Sun telah melakukan kampanye dan menganjurkan boikot total terhadap surat kabar di dalam kota itu. Laporan Taylor pada tahun 1990 menyimpulkan bahwa semua tuduhan mabuk dan perilaku kekerasan dari penggemar Liverpool tidak memiliki dasar, dan dia menyatakan bahwa sebagian besar penggemar tidak mabuk atau bahkan sekedar untuk minum. Liverpool melarang jurnalis The Sun memasuki Anfield untuk liputan pers pada tahun 2017, melarang mereka mendapatkan akses pertandingan dan konferensi pers. Everton menyusul pada beberapa bulan kemudian di Goodison Park. Sudahkah The Sun meminta maaf? Jawabannya adalah iya dan tidak. Pada tahun 2005, 15 tahun setelah bencana, The Sun menerbitkan pernyataan resmi. Kecerobohan dan kesembronoan kami setelah hari-hari paling gelap membuat kesedihan di antara keluarga dan teman-teman mereka semakin sulit untuk ditanggung. Kami sudah lama meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban, teman dan kota Liverpool atas kesalahan kami yang mengerikan. Kami dengan senang hati meminta maaf lagi hari ini, sepenuhnya terbuka, jujur, dan tanpa syarat. Kevin McKenzie, editor The Sun selama liputan Hillsborough, meminta maaf pada tahun 1993 atas tindakannya, tetapi akhirnya menyalahkan informasi salah yang dia terima dari anggota parlemen Tory. Saya menyesali kejadian Hillsborough, itu adalah kesalahan besar. Kesalahannya adalah saya percaya apa yang dikatakan seorang anggota parlemen, itu adalah Tory. Jika dia tidak mengatakannya dan kepala pengawas tidak menyetujuinya, kami tidak akan melakukannya. Namun, pada tahun 2006, dia kembali meminta maaf, mengatakan bahwa dia hanya meminta maaf karena pemilik surat kabar, Rupert Murdoch, telah membuatnya. Saya tidak menyesal saat itu, dan saya tidak menyesal sekarang. Namun, pada tahun 2012, setelah publikasi laporan yang membebaskan penggemar Liverpool dari semua kesalahan terkait tragedi itu,
McKenzie mengatakan, "Hari ini saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada orang-orang Liverpool atas judul berita tersebut. Saya juga benar-benar disesatkan. Butuh lebih dari 2 dekade, 400.000 dokumen, dan penyelidikan selama 2 tahun untuk menemukan kengerian saya, bahwa itu akan jauh lebih akurat jika saya menulis judul kebohongan daripada kebenaran. Saya menerbitkan dengan etikat baik dan saya meminta maaf jika saya salah." Penggemar Liverpool telah lama menolak untuk menerima permintaan maaf yang dibuat oleh Surat Kabar dan mantan editor tersebut. Sekian kisah kali ini. Terima kasih.